Halo teman-teman semua, video ini didedikasikan untuk sosok yang selalu ada, selalu menjadi garda terdepan, yang selalu memberi tanpa meminta. Ayah. Selamat Hari Ayah. Selamat menyaksikan teman-teman. Ayah, kalau gue sih biasanya nyebut bapak ya. Jadi kalau bapak gue ini orangnya sosok yang gak banyak bicara, gak banyak kata-kata, gak banyak bacot, tapi dia selalu berjuang untuk anak dan istrinya sebisa dia, semaksimal mungkin, dan memastikan bahwa anak dan istrinya ini memiliki kehidupan yang layak dan juga baik. Jadi menurut gue, bapak gue ini orang yang hebat, keren, dan sampai saat ini pun ya dia masih cinta pertama gue. Sosok bapak, orang yang bertanggung jawab, khususnya buat keluarga-keluarganya. Mungkin singkatnya kalau Erika punya pasangan pengen banget kayak bapak gitu. Ayah tuh orang yang selalu support, care banget. Kalau buat Hasna sih selalu ada lah. Kayak pejuang banget sih kalau menurut Hasna. Orang yang kuat banget dah. Hebat lah, kalau bisa dibilang ayah multi talent, siapa aja. Ayah itu sosok ayah yang benar-benar tanggung jawab, peduli, dan punya semangat dan kasih sayang buat anak-anaknya yang tinggi. Mama juga bilang kalau ayah dulu waktu itu nggak cuma kerja aja, tapi juga bantu mama di rumah, kayak cuci piring gitu. Gue lagi izin nikah gitu ya sama orang tua, terutama sama bokap, karena di momen itu gue sadar bahwa gue udah 28 tahun hidup bersama beliau, dibesarkan, dididik. Terus saat itu gue harus melanjutkan hidup gue dengan orang yang gue cintai, dan saat itu gue merasa ketulusan orang tua gue tuh besar banget selama ini. Cuman kadang gue gak menyadari itu, makanya kenapa momen di pernikahan itu tuh bikin gue terisak gitu ya, sampai nangis terseduh-seduh. Dan bokap gue pun menangis, dan baru kali itu gue melihat bokap gue nangis gitu sampai segitunya ketika momen permintaan izin di pernikahan itu. Waktu itu Erika sama bapak ke Pandeglang naik motor. Nah, motornya itu yang si Mio ale-ale itu pertama kali. Mio ale-ale itu ke Pandeglang 4 jam. Disiapin tuh, nggak tahu kenapa saat itu lagi momen apa gitu. Nah bapak kayak ngajak, ayo naik motor gitu ke Pandeglangnya. Berangkat naik motor, Mama kalau nggak salah udah di Pandeglang ya kalau nggak salah. Berangkat naik motor, terus pulangnya juga naik motor gitu. Kayak di perjalanan kayak seru aja gitu antara orang tua sama anak kayak gitu. Kita di berhenti gitu di SPBU, makan gitu. Ya, jalan-jalannya sih di jalan. Kan Hasna orangnya kan
nggak tahu jalan gitu ya, kayak mau kemana. Pas waktu itu pas hari pertama banget kerja dan nggak tahu jalan, dan waktu itu bapak memang waktunya libur kan, terus akhirnya dia yang nganterin Hasna buat tahu pertama kali tempat kerja itu. Dan itu tuh kayak, oh ternyata gini ya disupport sama orang tua kayak gitu, sama bapak gitu kan. Apalagi dengan pertama kali gitu loh, itu kan suatu hal yang ngebuat kita tuh semangat kayak gitu. Pernah sih, tapi pasti akan terus keinget lagi momen-momen awal yang emang waktu dia tuh nganter pertama kali, kayak ih kemarin tuh dianterin loh gitu, ternyata rasanya beda ya gitu, kayak lebih beda aja sih gitu, kayak bukan gimana ya, bukan beda karena apanya, tapi karena mungkin kalau pas waktu awal lebih semangat karena lebih ngerasa oh ternyata bapak saya tuh masih mau nganterin di samping saya kayak gitu. Gue pernah, itu yang gue inget juga, ayah pernah waktu itu ngajakin, kan mama kan dagang ya kan pasar, itu ayah ngajakin pasar dari rumah kan nggak ada motor, mau ngajakin jalan, cuman ya pinggangnya gitu pinggangnya aja udah patah rusuknya, jadi jalannya miring, terus sampai Lebak aja udah capek, akhirnya naik ojek. Terus pas ayah kemana-mana kan kalau pas ayah kerja dapat kayak bener-benerin AC ke rumah-rumah orang, gue juga waktu itu pernah ikut, jadi kenangannya juga banyak sih ya, main-main. Nasehatnya yang pertama sih harus jaga diri ya, apalagi kita sebagai perempuan gitu ya. Tapi yang lebih ngena banget, dulu pernah orang Erika nggak tahu ya, mungkin ada beberapa orang yang mikirnya kayak Erika, lo mah dibeliin apa aja diturutin kayak gitu, ngelihatnya orang ada lah alhamdulillah gitu. Tapi sebenarnya nggak gitu, alhamdulillah kayak gitu. Nah saat itu pengen apa gitu, nah terus mungkin bapak juga ngajarin kayak mandiri ya, di sisi lain mungkin dia ada, cuma dia nggak mau asal ngasih aja kayak gitu. Jadi nanti aja usaha dulu, nanti aja kalau misalkan udah kerja, ntar kalau udah kerja apapun yang Ika mau bisa Ika beli sendiri gitu. Menjadi sosok wanita yang tangguh, pekerja keras, dan juga rajin menabung. Karena menurut beliau, ketangguhan dan juga pekerja keras itu bisa membantu kehidupan saya menjadi lebih baik di kemudian hari. Dan hal itulah yang selalu tertanam di diri saya, walaupun saya sudah menikah, tapi saya tetap bekerja keras menjadi seorang jurnalis. Bapak cuman bisa nasihatin kamu doang, ngajarin kamu doang. Semuanya kamu yang jalanin. Dan pokoknya sama saudara, sama adik-adik itu harus akur. Karena pada akhirnya nanti kan kalian akan sama-sama gitu. Mungkin kalau ayah ada, semisalkan ayah ada di dunia ini, oh pasti bakalan sayang banget sama ayah. Bakalan apa ya, support ayah kerja terus buat memenuhi kebutuhan keluarga kecilnya. Terus bakalan pengen bisa ngebahagiain ayah dan juga mama. Bilang udah SMK, bilang udah ngelewatin SMP, ayah belum lihat, bilang pas SMP. Terus bilang juga mau minta waktu lebih banyak kak, mungkin gue mau minta lebih banyak, 5 tahun yang bisa banyak banget dah. Gue pengen, jadi ayah kan banyak ininya lah, taunya dia kerjanya. Gue pengen ilmunya ayah tuh turun ke gue, sampai gue juga dapet. Kan pas waktu itu kan gue masih kecil lah, gue belum bisa gini-giniin, ngerti ilmunya ayah kayak gimana. Jadi cuman gue liatin doang, cuman belum ada yang masuk. Cuman gue pengen banget tak kalau itu ilmu ayah turun ke gue. Kalau bilang kangen sih kangen banget tak.
terus bilang juga mau minta maaf kalau bilang sering buat salah, terus bilang juga kangen sama ayah, bilang juga pengen main-main bareng sama ayah. Cuman di video ini gue pengen nyampein bahwa gue sayang banget sama bapak gue, Pak Haji. Dan gue sih pengennya beliau kurang-kurangin untuk ngerokoknya biar beliau bisa selalu sehat, terus selalu bahagia dan bisa menemani gue dalam jangka panjang sampai nanti gue bisa menghasilkan cucu yang lucu-lucu untuk beliau. Buat Bapak yang udah nonton, yang mungkin nanti nonton video ini, semoga Bapak selalu sehat, semoga bisa nemenin Ika di masa-masa bahagia Ika. Kemarin wisuda, alhamdulillah masih lengkap. Kita pengen di pertama kali kerja masih lengkap, alhamdulillah. Kita pengen seterusnya di momen-momen bahagia kayak nanti menikah atau nanti punya anak. Semoga sampai anak punya anak lagi, cicit seterusnya masih bisa ketemu orang tua, bapak sama mama. Semoga masih terus panjang umur, sehat selalu, diberkahkan hidupnya. Ya. Bapak, selamat Hari Ayah ya. Makasih udah jadi bapak yang terbaik, udah selalu bimbing anak-anaknya, nasihatin anak-anaknya, udah selalu ada, selalu support buat anak-anaknya. Semoga Bapak sehat selalu dan selalu bahagia terus. Halo guys, yang pertama-tama gue pengen ngucapin terima kasih kepada segenap teman-teman yang udah berbagi rasa di Hari Ayah ini, baik itu teman-teman yang ayahnya masih ada ataupun teman-teman yang ayahnya udah nggak ada. Dan nih buat teman-teman yang ayahnya masih ada, kita doakan semoga beliau tetap sehat, bisa tetap semangat dan bisa tetap melihat kita sampai kita tua nanti. Dan buat teman-teman yang emang ayahnya udah nggak ada, semoga dan kita doakan pula biar ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan teman-teman merasa terwakili, yang emang teman-teman merasa suara gue tuh nggak bisa ngomong sama bapak, nggak bisa jujur banget atau terbuka banget sama ayah. Semoga dengan adanya video ini teman-teman bisa merasa terwakili, dan jangan lupa kasih tonton ayah di video ini. Dan buat teman-teman kalau punya cerita atau punya sesuatu hal atau momen ataupun nasihat-nasihat ayah yang teman-teman belum bisa yang teman-teman ingat, yang belum bisa teman-teman jalanin, coba tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Kita berbagi rasa di sini. Intinya semoga enjoy dengan videonya. Sampai jumpa, see ya.